teman-teman, perkenalkan nama aku Imza Miskata Syandara dari kelas 11.5. Kalian bisa panggil aku Imza. Kali ini aku akan jadi pemandu kalian dalam sebuah perjalanan seru, menelusuri proses analisis inkubasi sederhana telur selama 21 hari. Tapi sedikit spoiler nih, perjalanan kita nggak berhenti di situ. Kita bakal lanjut sampai total 24 hari untuk melihat hasil akhirnya. Jadi, sudah siap ikut berkelana bareng aku selama 24 hari ke dalam proses perkembangan telur ini? Jangan lupa siapin minum dan snack dulu ya. Let's go! Nah, inilah alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan inkubator sederhana. Bahan yang dipakai yaitu telur ayam fertil, jerami sebagai alas, serta botol bekas berisi air untuk menjaga kelembapan di dalam inkubator. Sedangkan alatnya terdiri dari lampu pijar 5 watt bercahaya kuning sebagai sumber panas, serta 2 keranjang berlubang. Keranjang merah berfungsi sebagai wadah, dan keranjang biru sebagai penutup. Keduanya disatukan menggunakan kabel tis agar lebih kokoh. Nah teman-teman, ada nih sedikit cuplikan dokumentasi saat inkubator sederhana ini sudah selesai dirakit dan siap digunakan. Itu ketika lampu pijarnya sudah terhubung ke listrik dan menyala. Gak lupa juga bagian atasnya ditutup kain untuk menjaga suhu tetap hangat. Tempat inkubator sederhana sudah siap. Mari kita mulai perjalanan kita. Jadi, perjalanan ini dimulai pada tanggal 18 Maret 2026 pukul 5 pagi. Pada hari ke-1 hingga hari ke-3, telur masih didiamkan tanpa perlakuan khusus. Memasuki hari ke-4, kita mulai masuk ke tahap penting, yaitu pembalikan telur. Menariknya, momen ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Sejak saat itu, telur dibalik secara rutin sebanyak 2 hingga 3 kali setiap harinya. Oh ya teman-teman, pada hari ke-6, aku mengganti wadah inkubator yang tadinya menggunakan keranjang berlubang, aku ganti menggunakan kardus. Gambar-gambar ini merupakan dokumentasi proses pembalikan telur yang dilakukan setiap hari, sekitar 2-3 kali dalam sehari. Pembalikan ini penting untuk memastikan telur mendapatkan panas yang merata selama proses inkubasi berlangsung. Lanjut pada hari ke-13, disinilah mulai terlihat sedikit harapan. Dari 4 telur yang diinkubasi, 2 diantaranya menunjukkan tanda-tanda adanya bagian gelap di dalam, yang aku duga sebagai embrio. Perjalanan masih berlanjut, aku tetap melakukan pembalikan telur secara rutin setiap hari. Pada hari ke-20, aku melakukan pengecekan, yaitu dengan cara peneropongan. Kita pun sampai pada hari ke-21. Namun, hasilnya masih belum menunjukkan perubahan. Aku kemudian mengkonfirmasi hal ini kepada Bu Hilda dan disarankan untuk menambah waktu pengamatan selama 3 hari. Sehingga total perjalanan ini berlangsung selama 24 hari. Seiring waktu berjalan, perkembangan yang diharapkan belum juga terlihat. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. Bahkan, 2 telur yang awalnya tampak berpotensi justru terasa lebih ringan. Dan akhirnya, tibalah kita di tahap akhir perjalanan ini. Berikut adalah momen saat aku membuka telur tersebut, yang menunjukkan bahwa tidak ada perkembangan di dalamnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa proses inkubasi yang aku lakukan mengalami kegagalan. Terima kasih sudah menonton video aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.